baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. Kang Bro, ketemu manah dengan IWB Cak. Sampean delok iki ning ngarepe sampean ki apa ya Allah, motor ganteng tenan iki Cak. Jadi Kang Mas, IWB harus istilahnya berjuang keras untuk bisa mereview ini karena ternyata motor ini cukup jarang Cak. Jadi IWB harus menunggu hampir mungkin setengah bulan ya, karena sejak dirilis ternyata motor belum ready. Dan ini adalah Honda CB 650R Neo Sport Cafe. Ini adalah motor 4 silinder 650cc yang akan bisa kesampaian semuanya pelan-pelan. Jadi ini adalah yang versi blacknya ya. Jadi ada dua warna kebetulan, yang versi 2021 ini dirilis oleh Astra Honda Motor, ya ini yang versi hitam black dan juga yang merah glossy. Tapi tenang Cak, Ibu akan bahas buat sampean itu yang ini dulu, yang hitam. Cak, yang jelas kalau kita melihat dari depan memang IWB harus akui bahwa desain yang diberikan oleh Honda, desainer Honda makin lama makin jos gandos tenan. Jamin perhatikan, tidak ada celah sama sekali untuk mencacati bosone Cak. Jadi mau dari depan ya, samping itu jangan awapi Cak, tenan Cak, jangan tenan iki wes. Saman kau lihat ya, aslinya itu bisa makin momen di Asia tenan. Tapi oke lah, jadi walaupun mungkin kita belum bisa beli, suatu saat siapa tahu ya, kita cita-cita, namanya cita-cita Cak ya. Kita IWB akan share buat sampai semuanya detailnya seperti apa sosok motor yang dijual oleh Honda di angka 298 jutaan. Cak, jadi kita akan lihat dari depan dulu. Dari depan, sampai akan melihat sebuah, oke kita akan lihat dari sini aja ya. Di sini masalahnya yang bisa hidup, yang itu nggak bisa hidup. Jadi dari depan Cak, dari depan kita akan nyalakan, tes, nah ini dia nih. Jadi ini adalah Neo Sport Cafe 650cc, dan kalau dinyalakan Cak dari depan ini sampai melihat ternyata ada ringnya di sini. Ini DRL yang menyala langsung tanpa engine dihidupkan, hanya stop kontak ya, stop kontak lagi. Kontak dinyalakan langsung dia nyala. Dan secara default maka lampu bawahnya itu yang atas, sementara yang lampu diemnya itu yang paling, nah untuk ngediem justru yang nyala itu yang bagian bawah. Nah jadi kayak gitu Cak. Ini adalah meter, dan ini juga bisa ngepas passing light. Nah jadi hanya dipencet-pencet gini tuh. Jadi bukan di depan posisinya Cak ya, tapi dia di, nah jangan lihat nih, coba. Nah jadi gitu sistemnya, tek gitu. Jadi ngedim. Jadi bukan di depan sini, karena depan sini itu kontrol traction control. Kita akan pelan-pelan aja. Oke, kita akan matikan dulu supaya sampai bisa lihat dengan jelas. Kita akan matikan dulu. Oke. Nah, dari depan ini ternyata kalau kita perhatikan disuplai oleh Koito untuk lampu-lampunya. Bisa perhatikan di sini Koito, dan ini sekali lagi Koito Thailand. Jadi ini memang sekali lagi versi CBU dari Thailand, diimpor langsung oleh Astra Honda Motor dari Thailand. Produksi pusatnya di Thailand. Dan ternyata Cak, kalau kita perhatikan dari dekat ini ada tumpuk-tumpukan ya. Jadi ini mika, full mika, kemudian ada tonjolan di bagian tengah. Saya memperhatikan sini tuh. Jadi nggak benar-benar mulus, ada tonjolan di bagian tengah. Bagian sini nih ada tonjolan untuk yang mika plastiknya, tapi di dalamnya ada lagi semacam apa? Jangan perhatikan nih, permainan plastik di dalam. Jadi kayak bertumpuk-tumpuk ya filnya. Ada dua klaster atas bawah, dan setiap klaster itu ada 3 titik LED. Nih, saya perhatikan di sini. Saya mungkin agak gelap ya, jadi karena memang sekarang agak mendung ya. Terus di bagian bawahnya sama 3 klaster, dan sekali lagi ini juga ada semacam kayak plastik-plastik gitu Cak. Plastik-plastik yang bertumpuk-tumpuk gitu ya. Jadi feel-nya tuh mewah. Oke, terus di bagian sini ada permainan sekali lagi. Di sini ada casing sendiri, casing plastik sendiri, dan ini juga ini plastik semua ya. Jadi semuanya memutari dari bagian ringnya ya. Jadi kayak gini sosoknya. Perhatikan. Nah, dan kalau dinyalakan sekali lagi, ini sing garing ganteng iki Cak. Tos. Anggrek tenan ya, apik to. Asli apik Cak. Lihat aslinya lebih apik daripada di video. Nah, sementara kalau kita lihat dari samping seperti ini. Jadi Cak, kalau kita perhatikan dari samping itu dia agak trepes gitu Cak. Bosone orang bejendol ngarep enggak, tapi agak trepes, dan justru ini membuat feel angkernya tuh kelihatan, dan juga posisi dari headlampnya tuh dia depro. Jadi kalau kita tarik garis dengan tangki, posisi headlampnya tuh
nggak di atas tapi agak ke bawah. Jadi feel-nya membuat feel apa ya, keren gitu ya. Jadi feel-nya tuh angker. Jadi kalau yang jelek tuh kan apa ya, kalau yang masuk IWB itu kalau yang kurang cakep tuh kalau posisi headlampnya tuh agak ke atas. Tapi ini pas posisinya menurut IWB, jadi dia agak ke bawah dan juga dikombinasikan dengan speedometer yang juga cukup mungil. Nanti kita akan pelan-pelan dari depan dulu deh ya. Sementara untuk suspensinya sudah mengadopsi model SFBBP, jadi Chevrolet Function Fork Big Piston, dan warna daripada outer tube-nya ternyata diwarnain apa ya, ini agak bronze gitu ya modelnya ya. Jadi nggak kuning banget, tapi agak kecoklat-coklatan, dan ini ukurannya 41 mm. Cukup besar, Cak. Lalu kalau kita lihat di bagian sini, Cak, bagian dari fendernya ternyata juga nggak polos-polos amat. Jadi sama Honda ditarik ke bawah, dan di sini diikat di bawah di bagian bottom daripada suspensi upsaddle-nya. Jadi kelihatannya jadi muskuler gitu ya. Lalu di bagian sini ada permainan-permainan ya gitulah. Jadi dari sini kelihatannya kan agak pendek gitu ya. Maksudnya nggak terlalu lebar tapi ditarik ke sini sehingga melebar di bagian kiri kanan. Nih. Belakangnya demikian juga cukup mungil. Jadi kalau kita lihat belakangnya nggak terlalu panjang untuk fendernya, hanya di sini saja. Mungkin looks-nya jadi keren, tapi memang konsekuensinya ini kalau sampai kena lumpur-lumpur pasti nyiprat di bagian sini, nyiprat bagian apa knalpot-knalpotnya dan juga mungkin radiatornya. Tapi oke lah, masuk dowo sampai ke bawah kan malah jelek ya toh. Jadi memang kadang-kadang looks itu menggadaikan daripada fungsi sebenarnya, kadang-kadang demikian ya, mestilah, Cak. Oke, terus kita lanjut bagian pengereman. Pengeremannya menggunakan Nissin. Nah, Nissinnya sudah model radial yang pasti, dan di sini ada 4 piston kiri kanan, dan ini ada dual disc yang pasti. Lalu sebelah kiri lagi, kiri kanan ada discnya ada 2 ya. Nah, saya perhatikan sini ya. Kemudian discnya sudah model floating, jadi floating di sini. Jadi kalau saya perhatikan di sini ada kayak, nah ini kan terpisah kan. Jadi floating ini memang lebih baik dibandingkan dengan yang model tanpa floating, karena floating artinya gini, Cak, pasti kalau saya mengerem pasti ada gap. Biasanya ada gap antara piston itu berapa milimeter, dan ini membuat seandainya nggak floating membuat pengereman tidak maksimal. Tapi dengan floating dia akan ngikutin, jadi dia akan gerak dikit aja itu untuk ngikutin piston gitu, Cak. Jadi kalau saya rem ya. Terus ini kalau kita perhatikan warnanya hitam bagian tengah sini ya. Lalu di bagian bottomnya juga dikelilingi warna hitam. Sementara atasnya tadi Baby bilang kesampaian ya, jadi modelnya good demikian. Lalu di bagian peleknya, Cak, peleknya ternyata dilabur warna, sekali lagi apa ya warnanya, kayak coklat-coklat bronze gitu, Cak. Jadi kayak gitulah Boso nih, Cak. Dan ini untuk ban-bannya menggunakan Dunlop berukuran 120/70. Jadi feel-nya kayak gini kalau kita lihat dari jauh ya. Jadi ini sosok dari Honda CB 650R dengan Sport Cafe yang versi 2021 ya. Jadi praktis memang versi yang 2021 ini nyaris tidak ada perbedaan dengan sebelumnya. Kalau kita lihat nih ya, depan kita nyalakan tuh kayak gini lampunya tuh, cakep Mas. Jadi kalau kita lihat, Cak, lampunya kecil ya, kemudian bagian kiri kanannya tuh terlihat lebar ya, tentu saja karena menyesuaikan dari, nih lihat, kalau kita lihat dari depan kayak gini, ini menyesuaikan daripada sekali lagi, Cak, karena kan ini 4 silinder dan pasti secara silindernya mekar kiri kanan itu membuat dari sisi desain harus benar-benar lebar mengikuti dari bentuk engine, dan ini membuat feel muscular. Jadi kalau kita lihat di depan seperti ini. Nah, oke, ada garis-garis begini ya. Ini untuk mounting atau dudukan daripada plat nomor di sini. Sebenarnya kalau kita lihat dari aslinya ya, di Thailand memang nggak ada, Cak, dudukan plat nomor, mungkin di Indonesia saja. Tapi nggak apa-apa. Sebenarnya sih nanti kalau bikin elek aja nih, Cak, asli nih, Cak. Tapi ya rapopo lah ngikutin peraturan, Cak. Oke. Lalu di bagian atasnya, Cak. Oh ya, ini untuk spion lagi. Lampu senya sudah LED yang pasti. Shape-nya mirip dengan motor-motor Honda sekarang yang sudah lampunya semua kan sudah LED. Motor Honda sportnya semuanya LED, dan ini shape-nya sama. Bahkan ADV juga menggunakan shape demikian. Lalu di bagian atas seperti ini kalau kita lihat. Oke, jadi bulat yang ininya, ujungnya bulat, dan kalau kita lihat coakan di sini ada coakan, jadi kayak mencoak begitu, dan sama sosoknya dari kiri kanan sama aja. Jadi saya perhatikan seperti ini, tuh, ya. Jadi ini bagian depannya, nggak apa-apa ya, agak panjang ya, Cak, yang penting sampean puas, ya toh. Oke, kita sekarang melangkah bagian stang-stangnya. Stangnya racernya cukup tinggi, Cak, racernya cukup tinggi, dan kalau kita lihat di sini ada karet ya, saya perhatikan di sini.
Jadi rubber mounting ini untuk satu meredam, sekali lagi meredam daripada vibrasi. Ini nggak kelihatan mungkin sampean ya. Jadi ini lebih apa ya, bisa mampu meredam vibrasi dan ini penting sekali. Makanya kalau saya menunggang motor ini pasti rasanya di stang halus banget. Terus di bagian sini, kalau kita lihat di bagian rem-remnya ya, ini koplingnya biasa koplingnya biasa tanpa clear sama sekali. Sebenarnya yang kanan tanpa clear juga, tapi ada adjuster. Di sini ada, kalau kita lihat, kalau kata ngomongnya saya belibet Cak. Kalau kita lihat ada 6 adjuster di sini ya, 6 level adjuster, dan sini push pull ya, masih belum throttle by wire atau belum ride by wire. Jadi masih model, sekali lagi model biasa Cak. Jadi ada selingnya. Oke, dan bagian sini kalau kita lihat, coba kita akan melangkah di bagian sini. Nah, lalu di bagian panel-panel dari stangnya ini sini ada sekali lagi engine kill on off di sini, lalu di sini starter, oke, dan sebelah kiri sini, nah ini untuk lampu hazard. Nah, jadi lampu hazardnya model tombol bukan geser, jadi kalau kita nyalakan seperti ini, tuh, oke. Nah, jadi akan seperti itu sosoknya. Dan perhatikan, kita lihat, tuh, woi, jadi gitu Cak, oke. Lampu hazard. Terus kita matikan dulu. Bagian sini seperti biasa klakson, dan ini, nah ini Wiwi bilang tadi. Jadi pas beamnya tuh dari sini, jadi model kayak Mega Pro sebelumnya. Jadi kayak dipencet, lap. Nah ini lihat nih. Nah gitu Cak. Jadi sistemnya begitu. Jadi yang depan ini untuk traction control, jadi bukan untuk pas beam. Traction control. Jadi ini sudah ada traction controlnya, bisa dimatikan atau dihidupkan. Jadi ini untuk mematikan atau menghidupkan traction control menggunakan tuas ini. Jangan perhatikan sini tuh. Ya IB akan tahan ya, tekan, ini tahan. Nah, langsung silang. Jadi traction control mati, traction control hidup. Jadi dari sini semuanya ngontrolnya. Tuh, dari sini. Oke, tahan aja kalau mau matiin. Dan lagi untuk menonaktifkan, mematikan atau mengaktifkan atau menonaktifkan gitu Cak. Boso nih Cak. Waduh, rek angel ngomongin. Lampu sen kiri kanan seperti biasa. Oke. Nah, kalau kita looks-nya, kita akan melangkah dari sini Cak. Melihat dari bagian sini. Sekarang IWB sudah nongkrong di atas Honda CB 650F. Nah, sport cafe, dan ternyata feel-nya aduh Cak, relax Cak ternyata nih. Jadi posisi daripada stangnya, walaupun mungkin kalau sama lihat barnya sini ya, jadi model fat bar yang rata banget tanpa banyak tekukan, tapi racernya tinggi. Nih yang bikin ya kita nggak terlalu, ternyata kita nggak dipaksa untuk glosor Cak. Jadi meraih sepang lagi. Meraih setang dengan santai. Posisinya kayak gini. Jadi kita nggak dipaksa nunduk. Dan ini bagus kalau untuk harian, ini pasti enak banget. Dan ini Cak, enak tenan nih posisinya. Kita bisa memperhatikan ini kunci seperti ini. Dan jangan salah Cak, walaupun belum smart key, tapi ini sudah HISS, Honda Ignition Security System. Jadi ini sudah immobilizer yang tidak bisa dibobol maling. Jadi artinya walaupun sampai nanti maling bobol dari sini, T-nya dihancurin gitu, nggak akan bisa nyala. ECU akan mematikan pengapian Cak. Dan ini SFBBP SOA ternyata dilabur warna Black Dove, jadi bukan biru atau kuning ya. Biasanya kan kalau CBR atau motor-motor biasanya kan antara biru atau kuning. Ternyata untuk yang CB ini Honda memilih melabur warna Black Dove, jadi lebih angker aja sih. Tuh lihat, angker gitu ya posisinya. Terus kalau kita nyalakan dari speedometer, speedometernya shape-nya lucu ya, minimalis. Jadi bentuknya tuh kita nyalakan. Nah, keren asli. Mantap. Jadi dia menganut model displaynya negatif LCD, dan ternyata cukup mungil Cak ya. Sementara yang sebelah kiri ini adalah, sekali lagi sebelah kiri ini adalah RPM. Jadi RPM-nya di sini, kita akan lihat di sini. Jadi ini berapa liter per 100 km ada di sini. Lalu kalau kita lihat ada trip A, trip B, dan di sini ada R per min, apa ini? Gak paham Bibi. Nah 1,2, jadi restnya tersisa 1,2 km lagi di dalam tangki, memang habis ya. Jadi termonitor di sana semua jelas. Oke, 1 km, ada gitu deh pokoknya. Minimalis, nggak banyak coret-coretan apapun, nggak banyak tulisan fitur apapun. Dan di sini hanya suhu engine ya, cool hotnya di sini. Ini speed dan ini RPM. Redline-nya ada di 12.000. Nah jadi gitu Cak. Ini 4 silinder Cak ya. Jadi memang cukup minimalis dan kecil banget ya. Kalau RPM-nya nggak terlalu kelihatan kalau kita dari jauh, tapi keren sih, desainnya itu keren, shape-nya. Traction control, ABS on, dan ini biasa engine checking. Oke, jadi demikian. Sekilas untuk speedometernya, minimalis. Oke, terus kita lihat dari sini Cak. Di sini ini ada plastik-plastiknya.
Jadi ini plastik Cak, jadi plastik, jadi semacam pemanis bagian ujungnya seperti motor-motor Honda yang lain. Lalu di sini ada tulisan Honda dan warnanya agak silver setengah ngeblack gitu ya. Dan yang surprise ya, ternyata ini bukan kondom Cak. Jadi IWB cukup surprise, IWB pikir ini kondom kalau digambar-gambar kan gede gitu. Ternyata aslinya ini tangki. Nih, tangki. Jadi tangki bukan kondom. Jadi hanya bagian sini depannya yang plastik. Kalau ini kondom. Ya, jadi surprise banget sih, surprise juga sih. Dan ini untuk bensinnya, model bukaannya seperti ini. Ya, modelnya ungkit tidak lepas ya. Jadi model ungkit. Oke. Dan sosoknya kalau kita lihat memang motor ini memiliki karakter yang luar biasa kuat ya. Kalau lihat dari atas seperti ini, Cak. Jadi serutnya nongol kiri kanan bagian ujungnya. Saya perhatikan di sini nongol kiri kanan bagian ujung dan ini warna black sininya. Sementara di bagian luarnya ini warna silver gitu ya. Kita lihat di bagian samping sini. Nih kalau kita lihat dari samping seperti ini. Tuh, saya perhatikan. Jadi untuk shape daripada tangki nggak terlalu besar banget, tapi juga cukup pas ya. Sini di Yamaha Honda dicowak sini, dicowak untuk paha supaya enak dan posisinya di ujung sini supaya pemanis. Sekali lagi diberikan oleh Honda kayak plastik gitu, di ujungnya sini baru ada plastik. Nah ini plastik untuk cover kontaknya, kunci kontak kayak gitu. Nah jadi ini adalah Honda New CB 650F New Sport Cafe. Dan ujungnya yang dikatakan tadi, bagian serutnya itu ada pelapis lagi, ada plastik lagi yang dibaut dengan kunci L CB 650R. Dan juga bagian bawahnya ini, nih saya perhatikan bagian bawahnya ini ternyata ada plastik lagi. Jadi ini terkoneksi dengan plastik yang bertumpuk-tumpuk ya, ada layer by layer, banyak layer. Dan sini ada kisi-kisi, kisi-kisinya itu ternyata dia bolong sini, saya perhatikan sini, untuk mengalirkan angin sepertinya ke bagian silinder headnya supaya lebih adem. Dan ini bagian radiatornya Cak. Dan untuk radiatornya ternyata diapit oleh plastik yang dibuat sedemikian rupa sehingga terkesan rapih. Nah, saya perhatikan di sini. Nah, kayak gitu Cak. Oke. Dan untuk radiatornya juga dilabur warna hitam. Bagiannya hitam. Kita melangkah bagian samping sebelah kiri. Samping sebelah kiri ini di sini kita lihat untuk frame-nya. Frame-nya itu dikasih plastik. Sorry, ini karet ternyata, ini bukan plastik. Kecuali yang ini baru plastik. Jadi ini ada karet dan ini plastik. Jadi karetnya itu juga ada kontur mirip dengan atasnya. Jadi seolah-olah ini plastik, tapi ini karet Cak. Jadi ini karet mungkin untuk meredam panas, karena kan engine besar itu lumayan panas Cak biasanya. Dan sini engine-nya sekali lagi 4 silinder segaris. Sama lihat sosoknya, kombinasi silinder headnya atasnya dilabur warna semacam brown ya, brown setengah emas gitu ya. Sementara di bagian sini kita lihat hitam dan juga di bawahnya sini warna emas sekali lagi. Lalu di bagian sini ini plastik Cak. Jadi kalau saya perhatikan ini cover plastik. Jadi supaya rapi, kan ini banyak banget ya. Saya perhatikan sini ada pipa-pipa gitu ya. Banyak banget. Jadi sama Honda dirapikan dengan sebuah desain plastik yang kelihatannya oke ya, keren gitu loh. Lihat, jadi kelihatannya kayak padat bertumpuk-tumpuk gitu ya. Lalu di bagian bawah sini ada klakson. Jadi posisinya di situ. Dan kalau kita perhatikan, ternyata tuas persnelengnya sekali lagi mengambil dari atas yang ada adaptor sampai ke bawah. Jadi rata-rata memang big bag demikian ya. Terus bagian sini tuas persnelengnya hanya ungkit aja, maksudnya nggak ada buat belakangnya pastinya Cak. Jadi sistem ungkit kayak gini, oke. Lalu bagian footstepnya yang depan dilabur warna silver. Dan juga ini ada spring return-nya sekali lagi. Dan kalau kita lihat di belakang sini, nah saya perhatikan ternyata ada chamber yang cukup besar di bawah sini. Ini chamber untuk knalpotnya supaya emisi gas buang lebih baik. Itu demikian Cak, bahasanya Cak. Lalu di bagian belakang sini, saya memperhatikan di sini ada monoshocknya. Jadi monoshocknya itu sudah warna kuning ya springnya. Kemudian di sini sudah dikasih kayak apa ya, nggak kelihatan di sini. Nah, ini ada plastik ya. Jadi plastik. Sorry, bukan plastik. Ini karet Cak. Jadi untuk pelindung supaya nggak kotor. Lalu di bagian sininya ya, ini ada adjusternya. Jadi ini ternyata sudah bisa di-adjust. Ya, jadi disesuaikan dengan, bisa sampai sesuaikan dengan bobot pengendara. Jadi yang pengen keras bisa disetting, pengen empuk bisa disetting. Dan ternyata ini belum, sekali lagi belum prolink. Jadi dia langsung dicangkokkan ke bagian swing armnya, ngono Cak. Lalu di bagian sini ada spatbor kolongnya, modelnya lancip hingga belakang dan ini tidak dicat sama sekali. Jadi ini modelnya sekali lagi ya plastik. Lalu kalau kita lihat dari bagian belakangnya sini diteruskan ya, jadi jadi satu spatbornya. Ini spatbornya jadi satu kalau nggak salah ini.
Nah, jadi satu diteruskan hingga ke bagian chain guardnya, bagian sini. Dan kalian perhatikan untuk jarak bebasnya, lihat ada tulisannya jarak bebas 30 mm. Lalu juga di sini ada ini dia informasi ukuran untuk tekanan ban. Jadi depannya 36 PS, belakang 42. Ini untuk berboncengan, kalau sendiri depan 36, ternyata sama 42. Jadi ini dia ukurannya ya, ternyata gede juga ya. Belakangnya 42 PS, gile. Ini ternyata banyak isinya ya, nggak ngalahin mobil. Oke, sementara belakang sini swing armnya, Cak. Swing armnya dilabur warna black dan modelnya ala-ala banana ya, jadi bukan kotak biasa. Ini gede, ini lebar kalau saya melihat aslinya. Lalu di belakang sini ada adjusternya, lumayan unik karena ada gambar apa? Ada warna merah, kuning, merah, hijau dan silver ya. Ini untuk sebagai indikator sepertinya, atau mungkin sebagai pemanis, ibu nggak tahu. Tapi yang pasti kalau sampai ingin menyeting atau adjust daripada chainnya, ini sini ada apa namanya, ada ulir-ulirnya di sini untuk indikatornya. Lalu di sini juga untuk apa namanya, itu sport gearnya, Cak, warna hitam. Dan untuk ban sekali lagi Sport Max dan lo punya ya. Dan ini kalau dilihat ukurannya 180/55, ringnya 17 inci. Ini adalah new CB650F versi 2021. Lalu kalau kita lihat di bagian samping sini, Cak, jadi bagian sini ada ulir-ulir gitu, ulir-ulir sehingga feelnya jadi lebih sporty yang pasti. Dan ini warna hitam, dan juga ada sini bautnya warna hitam juga. Hitamnya ini untuk baut bukan L sini, rada-rada apa ya? Ya L juga sih ya. Terus kalau kita lihat dari joknya unik, Cak, karena joknya ini ternyata nggak bener-bener tandem, tapi split, tapi seolah-olah tuh kayak tandem. Jadi tinggiannya nggak terlalu menjulang atau nggak ada space sama sekali. Jadi ini nempel. Dan sambil perhatikan di sini tuh, lihat. Jadi kelihatannya tuh kayak kalau lihat dari jauh kan kayak tandem, tapi sebenarnya ini split seat. Jadi seolah-olah dibuat ini seperti apa ya? Seperti tandem sehingga harusnya nyaman. Jadi ini pasti nyaman buat jarak jauh, buat boncengan. Dan di sini ada sabuknya, lalu di sini ada stitchingnya, ada jahitan warna putih. Dan kalau saya perhatikan juga di bagian sini ternyata untuk material material cover joknya beda. Yang ini ngedove ya, keset begitu, sementara ini ada kayak aksen karbon. Nih lihat. Kalau kita lihat dari jauh seperti ini. Jadi, dan sekali lagi, Cak, kalau buat pegangan ternyata Honda memberikan pegangan di sini. Jadi ini surprise. IWB pikir nggak ada pegangannya, ternyata ada pegangan coakan di sini. Jadi untuk geser-geser gampang. Walaupun nggak ada behelnya, ternyata dikasih pegangan dari Honda di sini. Ya, jadi ini memudahkan sampean untuk menggeser motor. Dan coakannya cukup dalam ya, Cak, sini ya. Jadi mudah sampean kalau untuk narik motornya ya, jadi kayak gitu. Lalu yang lebih surprise lagi adalah shape daripada, nih lihat, dari atas tuh dilihatnya tuh ternyata bertumpuk-tumpuk, Cak. Shape casing belakangnya itu nggak benar-benar polos, dan lihat sampai di sini tuh. Nah, jadi ini mekar lagi, naik lagi kayak gitu. Sementara di sini lampu-lampunya tuh kalau kita lihat dari jauh seperti ini. Wih, ini benar-benar masterpiece ya, masterpiece. Ini belum yang CB 600, belum yang CB 1000 maksudnya, yang di Sport Cafe. BB pernah lihat aslinya tuh, waduh ganteng tenan, Cak. Oke, terus ini bagian belakangnya, Kang Mas. Nah, untuk belakangnya Honda sudah sekali lagi menjejali LED. Jadi kalau kita lihat LED-nya, kita coba hidupkan. Nah, jadi kayak gitu. Ini kayak gini. LED-nya tuh kalau kita lihat ada berapa titik ini? 1, 2, 3, 4, 5, 8 titik apa ya ini? 8 titik, tapi di sini ada kayak macam pendaran lagi. Jadi kelihatannya tuh jadi lebih apa ya, lebih luas gitu ya. Tolong coba di rem ini, rem. Di rem. Kita akan lihat kalau di braking seperti apa. Yang sebelah kanan nih. Tuasnya sebelah kanan nih. Tarik. Jadi kita dibantu ibu negara buat pengereman. Nah, jadi kalau di rem demikian. Oke, lepas Mi. Lagi rem. Sip. Jadi lampu sen Mi. Lampu sen. Nah, singgah loh. Ya. Lampu sen nyalakan. Tuh. Sementara yang kanan nyalakan. Yes. Oke. Terima kasih. Matiin Mi. Oke, gak usah dimatiin, biarin. Oke, sip. Jadi gitu ya, kalau di rem dan dinyalakan lampu sennya. Jadi kalau kita lihat dari belakang seperti ini. Dan yang surprise lagi adalah ini, Cak. Ternyata kalau kita lihat dari dekat, di sini tuh kayak ada sirip-sirip apa ya?
bagian spatbornya itu ada pemanis seperti plastik gitu, dan plastiknya itu ada kayak sirip hiu gitu ya. Jadi dan juga di sininya bagian belakangnya ini untuk mencegah cipratan, Honda memberikan pemanis yang gila, ini keren banget sih, maksudnya tuh kayak agresif gitu feel-nya tuh, dan panjang, speedo lagi. Aduh, nggak fokus nih. Jadi kalau kita lihat itu untuk fendernya tuh panjang, Cak, tuh lihat. Oh, kayak itu tadi sirip-sirip gitu, Cak. Kalau kita lihat dari samping seperti ini, tuh menjorok gitu, tuh keren kan? Ini bahannya sekali lagi, bahannya sini adalah ini metal, Cak ya. Jadi besi ya, yang dikasih finishing warna silver agak gelap gitu. Ya, jadi kayak gitu sih sosoknya. Lalu di bagian belakang sini juga ada lampu penerangan plat nomor dinyala, lihat tuh. Dan kalau kita lihat dari belakang seperti ini, bener-bener ini detail banget Multi BB. Detailnya tuh luar biasa Multi BB. Jadi sampai namanya lihat nih, sampai nama spatbor aja dibuat sedemikian rupa detailnya tuh. Tekuk-tekukannya, cekung-cekungannya, tuh lihat nih. Detail banget asli. Masterpiece Multi BB sih. Nah, jadi kalian lihat dari samping seperti ini. Tuh. Apik Kang Mas. Sampai ngomong elek ora normal, Cak. Asli. Cuma duitnya iki sing rapi iki, Cak. Ini kalau diracik yang versi 150 model begini ya bisa geger Astinopuro ya, Ra. Nah, kayak gini sosoknya. Bim puterin. Tumbaso kata Ibu Negara, tumbaso. Dikomporin, Cak, piye Cak sampean, Cak. Nah, kayak gini susah dari atas. Lihat, sampai perhatikan saja detailnya seperti apa. Jadi memang gila, keren asli. Ini keren. Ya, jadi ini adalah CB650F. EB tidak akan menerangkan mengenai spek dan sebagainya ya, istilahnya untuk powernya berapa, banyak berapa, nanti EB share ke sampean ke deskripsi aja. Jadi ke sampean seperti ini, lihat. Tuh. Ya. Jadi untuk yang samping kanan, Cak. Untuk samping kanan ini sekali lagi dia akan coba shot buat sampean. Samping kanan ini sama aja ya engine-nya, cuma dia lebih luas untuk yang warna goldnya. Jadi untuk crankcase engine-nya di labur warna gold itu lebih luas, lebih banyak. Dan ujung cylinder head-nya sama yang pasti. Sementara yang bagian sini lihat. Nah, bagian sini sama sosoknya. Dan kalau kita lihat yang bikin sampean mendasi itu apanya, Cak? Ininya Kang Mas, tuh. Knalpotnya, Cak. Knalpotnya, Cak, lihat. Knalpotnya ini benar-benar dibuat sedemikian rupa supaya menonjolkan 4 silindernya, dan ini yang bikin motor jadi keren. Jadi dipisah semuanya, empat-empatnya ditarik ke bawah sampai ke bawah banget. Baru di sini jadi satu dan dilempar dalam satu chamber ya, ada chamber di sana. Lalu sama Honda, kalau kita lihat di sini, ini untuk knalpotnya model midship, jadi model setengah. Nih kayak gini. Nah, jadi model setengah, dan ini memberikan feel sporty abis. Ini motor retro tapi sportinya just gandos tenan. Sama lihat saja dari belakang tuh. Tuh ya kan? Tuh kayak gitu. Nah. Piye, Cak? Mumet ra sampean, Cak? Ra mumet jak normal Cak sampean IWB mumet. Kaken mumet pokoknya jadi reviewer motor ya ora enake mumet dhewe, Cak. Dan sebelah kanan, Cak. Ini ada sensor ABS sebelah kanan. Oh ya, ini dari bagian kolong-kolongnya, saya perhatikan saja bagaimana detailnya ya. Ini Sport Cafe ini gile banget. Ini detail banget tuh. Ya, sampai kolong spatbor belakangnya aja. Waduh. Sementara untuk belakang sini, saya perhatikan ini ada sensor ABS-nya, termasuk sensor traction control juga jadi satu ya. Ini jadi satu untuk mekanismenya, semuanya sensornya ada di sini semuanya. Dan ini untuk belakang di sini satu piston yang pasti, Cak, dan beda dengan yang depan yang pasti yang belakang dia tuh agak kecil ukurannya ya. Lalu sekali lagi kalau lihat pelek-peleknya sama aja. Nih, ini untuk yang sekali lagi untuk bagian jadi ini, Cak. Nih. Jadi bagian swing arm belakangnya, Cak, warna hitam itu ternyata kalau kita lihat di sini ada bolong dan ini ada baut panjang banget ke sana. Ini baut opo? Nah, ternyata ini adalah baut untuk pengikat daripada suspensi monosoknya. Jadi gitu, Cak. Nah, ya toh, jadi panjang banget itu. Waduh, melebu tangan ibu pilot. Masih gak nyampe. Jadi itu, hampir nggak bisa dicopot. Oke, jadi footstepnya ini sama silver sekali lagi. Dan di sini ada oxygen sensor di sebagian sini. Ini ada cover, ini cover ya.
Ini covernya, ini cover ya. Jadi kalau saya perhatiin ini cover, ini bahannya bukan plastik ya. Kayak semacam apa namanya? Ya inilah besi lah, besi tipis apa namanya? Seng gitu ya. Apa ya bosnya masuk seng cak. Dan ini dari sasis-sasisnya, saya perhatikan. Nah, piye wis pas toh, iki sing bagian untuk yang warna merahnya. Ya. Ini kalau dilihat dari belakang seperti ini. Wow. Masterpiece tenan nih. Masterpiece mumet, bikin mumet. Nah, kayak gini. Sekarang Ibu coba mutarin buat sampean semuanya dan biarlah sampean yang menilai. Dan engine-nya tuh nongol cak, kiri kanan itu. Yang gedenya crankcase engine-nya tuh nongol dia. Lihat dari atas ya, karena memang gede ya engine-nya. Oke. Nah, ini untuk yang warna merah cak. Ini warna yang merah marun, glossy. Sekali lagi warna merah marun glossy. Ya, sementara yang nanti ini untuk gimana? Crankcase engine-nya seperti ini. Gede banget engine-nya kalau lihat aslinya cak tuh. Gede banget, nggak kelihatan aja di video cak. Nah, jadi ini bagian depannya seperti ini, masterpiece banget. Nah, ini memang seharusnya ya kita sih berharap, nanti bukan berharap lagi, memang sih katanya konon informasi sih, aromanya terawangannya cak akan ada yang versi 50 cc yang akan digarap oleh Honda, setelah Honda Motor untuk tanah air. Konon ini ngono cak, boso nih cak, berbonda ya orang ngerti cak ini cak. Namanya terawangan ini dari atas seperti ini. Nah, ini warna merah ya. Sekarang kita akan melangkah yang warna hitam. Ini yo garang pol cak. Kewala cak iki cak. Dian tenan iki, lu lihat tuh. Ini garang ini. Kalau lihat aslinya garang lebih padat feel-nya. Karena dia menyatu semua hitamnya. Tuh lihat. Wah, hitamnya menyatu semuanya. Jadi semuanya hitam memberikan feel sekali lagi lebih padat gitu dibandingkan dan yang merah tadi. Cuman untuk yang mewahnya tadi, Ibu suka yang merah. Nih lihat, yang hitamnya seperti ini.
Ya, IB nggak akan terangin lagi yang lebih detail lagi, karena kan sudah detailnya udah yang tadi ya. IB akan sorot aja yang warna hitam ini buat sampean. Tuh, sampean simpulkan sendiri mana yang sesuai dengan selera sampean semuanya, sesuaikan dengan kantong sampean, celengan sampean. Dan di celengan ya momen biasa kok IWB, ya cuma bisa review, tapi ya cuma rapopo cak. Sing penting kepuasan ya toh. Nih, sebentar yang merah tuh, tus nih lihat merah. Tadi ya, keren nggak tuh. Nah, oke, jadi warna hitamnya cak. Warna black Dove, dan hitamnya itu Dove ya. Penginformasi hitamnya Dove, jadi bukan yang hitam. Nih lihat nih, hitamnya Dove semuanya. Ini feel-nya sih Dove semuanya, gak ada glossy-glossy-nya, semuanya Dove. Dari depan, belakang, sampai sampingnya, ini dari atas. Seperti ini. Nah, piye, wis puas durung sampean? Gambarannya cak. Nah, jadi ngono ya. Okrek. Piye, api ora? Hah? Api ora? Apa jangan-jangan sampean mumet lihat video ini? Podo cak lek mumet istilah. Koncone akeh lek ngomong mumet. Nah, kayak gini. Ini adalah Honda New CB 650F. F lagi salah jadinya. Honda CB 650R Neo Sport Cafe versi 2021. Dan spesial buat sampean semuanya dari Iwan Banaran. Ya, wes ngono Kang Mas yo. Daripada makin mumet ya, IWB akan tutup langsung. Nah, Kang Bro, piye sampean? Momen dasi ora sampean sama cak IWB yang review garuk-garuk sirah ya Allah, iki motor keren bener. Cuman kalau mau beli ini harus jual sapi berapa Kang Mas ya? Adol wedhus piro cak? Regone 298,3 jutaan. Minim vibrasi, pickup powernya oke dan juga efisien. Itu yang dirasakan pada saat waktu itu touring di Malaysia. Jadi Kang Mas, ini sekilas informasi buat sampean semuanya bahwa resmi saat ini sebenarnya sudah cukup lama ya, sudah hadir di tanah air, tapi yang versi 2021 baru sekarang datang. Dan cak, tahu nggak sampean, IWB untuk datang ke Dewi Sartika ini harus kontak AHM untuk mendapatkan unit ini supaya bisa direview, karena memang sangat jarang dan konon ini sudah laku. Jadi 2 unit yang tadi yang IWB review buat sampean semuanya sudah laku. Jadi kalau sampean ingin membeli motor ini, sampean harus inden cak. Jadi ini kudu ngerayu ibu negara ya toh, rayu ibu negara gitu. Aduh, momen dahsyat, tapi harus tahan ini cak, tahan celengan. Masalahnya sebagai reviewer tuh harus ya berat godaannya yang jelas ya. Jadi ngono Kang Mas ya, sekilas informasi buat sampean semuanya ya. Setelah melototin, dan ini yang merahnya keren banget, merahnya tuh kayak merah-merah Mazda gitu ya. Jadi marun glossy, asik keren banget. Oke Kang Mas, mengenai sekilas informasi buat sampean semuanya. Dan jangan lupa cak, supaya IWB makin semangat mereview motor ataupun membuat konten-konten yang jos gandes buat sampean semuanya, jangan lupa sampean like dan subscribe, dan jangan lupa juga sampean sholat waktu, itu yang paling penting ya. Jadi ngono Kang Mas, matur nuwun sekali lagi matur nuwun jos gandos, dan kita akan review next produk lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos gandos.